Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelajaran hari ini dimulai, mari kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, Ibu absensi terlebih dahulu ya. Eka Nur Alfitri Hadir. Rofianus Derajat hadir. Eke Asri Setiawati hadir. Selamat siang anak-anak. Siang. Masih semangat untuk belajar pada hari ini? Masih. Oke, kita hari ini akan melanjutkan materi yang dari kemarin, yaitu sistem reproduksi pada manusia. Hari ini kita akan mempelajari siklus hormonal pada wanita, yaitu menstruasi dan proses terjadinya fertilisasi dan implantasi. Teman-teman di sini belum sudah ada yang menstruasi kan? Sudah. Nah, menstruasi itu kira-kira apa sih? Keluar darah. Biasanya berapa kali dalam sebulan? Satu kali. Satu kali. Oke. Baiklah. Dari definisi menstruasi dulu ya. Menstruasi adalah fase terakhir dari sistem reproduksi pada wanita, yakni menandakan bahwa itu tidak ada terjadi kehamilan. Nah, fase menstruasi ini terdapat 4 fase, yaitu fase menstruasi, fase proliferasi atau folikuler, fase ovulasi, dan terakhir fase luteal dan sekretori. Nah, dari keempat fase ini disebabkan oleh dari beberapa hormon, yaitu hormon progesteron, estrogen, LH atau luteinizing hormone, dan FSH atau follicle stimulating hormone. Oke, sebelum Ibu lanjut, nanti kalian akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Kalian nanti akan Ibu tugaskan untuk membuat sebuah infografis dan mengumpulkan beberapa data dari buku dan dari yang Ibu jelaskan. Oke, Ibu akan menjelaskan yang pertama yaitu fase menstruasi. Fase menstruasi itu disebabkan oleh peningkatan penurunan hormon progesteron dan estrogen, yakni terjadi pada hari 1 sampai ke 7. Setelah itu ada fase proliferasi atau fase folikuler. Nah, fase ini adalah fase dimulainya di mana hormon FSH, yakni hormon yang memicu ovarium untuk memproduksi folikul. Selanjutnya, yakni fase ovulasi. Nah, fase ovulasi ini adalah fase di mana folikul itu sudah matang dan siap dibawa ke tuba fallopi, yakni di hari ke-14 atau disebut juga sebagai masa subur. Dan yang terakhir yakni fase luteal atau sekretori, di mana terjadi penebalan dinding. Ibaratnya itu kayak sebuah mangga yang udah matang banget gitu. Nah, dan berakhir ke menstruasi. Nah, fase ini selalu berputar dari menstruasi, proliferasi, dan seterusnya selama 1 bulan. Dan siklus normalnya itu 28 hari atau 21 sampai 35 hari. Oke. Sekarang Ibu akan membagi LKPD. Ibu akan membagi beberapa kelompok dulu ya. Nanti kalian membuat tabel yang sebelah kanan tabel proses hormon progesteron dan yang sebelah kiri hormon estrogen. Nanti Ibu akan tunjuk salah satu perwakilan kelompok maju ke depan. Oke, silakan.
Baik, apakah sudah selesai? Sudah. Oke. Untuk kelompok 2, silakan maju ke kelompok. Kondisi dinding rahim atau endometrium. Dinding rahim meluruh karena kalkus luteum mati. Lapisan rahim menipis atau putus-putus. Yang kedua, ada gambar yaitu progesteron tetap tinggi. Dinding rahim dipertahankan tebal karena korpus luteum tetap hidup dan menempelnya embrio. Lapisan rahim sangat tebal dan utuh. Maka hasil akhirnya adalah ketika progesteron turun drastis itu akan terjadi pendarahan atau menstruasi. Akan tetapi ketika progesteron tetap tinggi terjadi implantasi atau penempelan embrio dan kehamilan. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya, Ibu akan membahas tentang fertilisasi. Fertilisasi kemarin kan kita sudah belajar mengenai sistem organ, bahwa sistem organ reproduksi manusia itu menghasilkan satu sel, yaitu sel sperma pada laki-laki dan sel telur pada perempuan. Nah, definisi dari fertilisasi ini adalah bersatunya sel sperma dan sel telur menjadi satu sel yang disebut dengan zigot. Nah, zigot nanti akan menempel pada dinding rahim atau berada di endometrium. Itu menandakan bahwa terjadinya implantasi atau kehamilan awal. Kalau tidak terjadi implantasi atau fertilisasi, maka dinding tersebut akan meluruh dan terjadi menstruasi. Oke. Jadi rangkumannya yaitu ketika terjadi kehamilan, maka peluruhan endometrium itu disebabkan karena turunnya hormon estrogen dan progesteron. Tapi kalau terjadinya kehamilan itu naiknya hormon estrogen dan progesteron karena terdapat implantasi atau menempelnya zigot pada endometrium. Oke, cukup dari yang Ibu sampaikan. Untuk materi selanjutnya kita akan mempelajari tentang penyakit pada sistem reproduksi dan cara menanganinya. Baik, Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.